Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Ya, kita masih berada di edisi akhir tahun atau mau tutup tahun. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ya, tahun yang baru tentunya kita harus punya harapan yang baru. Oke, sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas rahmat dan berkat, pertolongan, penyertaan, bahkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan pagi ini juga Tuhan, kami merindukan dan membutuhkan firman-Mu, menuntun, menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan urapi kami dan nyatakan kebenaran-Mu sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sekali saya ambilkan dari Roma 15 ayat yang ke-13. Saya bacakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, bicara tentang pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Jadi sumber pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Kita tidak bisa menaruh harapan kepada siapapun. Ya, sumber pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Ya, dan biarlah seperti dikatakan oleh Rasul Paulus ini, ya, supaya kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman dan kekuatan oleh Roh Kudus, ya, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tidak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar, pasti ada harapan. Karena itu, mari memasuki tahun yang baru kita juga harus punya pengharapan. Jangan putus asa. Sekalipun 2020 tahun yang berat untuk kita lalui karena adanya pandemi. Tapi kita mesti yakin dan percaya tahun depan menjadi tahun yang penuh harapan. Yang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Ya, karena itu mari tetap miliki harapan. Seperti dikatakan Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi orang yang termasuk orang hidup, selama orang masih hidup, dia punya harapan. Jangan putus asa. Kita punya harapan. Ingat, harapan di dalam Tuhan. Dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Singa yang mati sudah nggak punya kekuatan. Mau diapain aja, ya sudah dia diem aja. Anjing, sekalipun anjing kalau dia hidup, dia punya harapannya lebih baik. Masih punya kekuatan daripada singa mati. Ya, apalagi kita, orang hidup harus punya harapan. Ya, bahkan dikatakan di Amsal 23:18, karena masa depanmu sungguh ada. Saya ulangi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita punya harapan. Jangan pernah putus asa. Jangan hilang harapan. Masa depan itu ada. Tahun depan itu ada. Tahun depan lebih mudah atau lebih sulit? Bukan itu yang menjadi takaran kita. Tahun depan kita harus punya keyakinan, punya optimisme bahwa tahun depan itu lebih baik daripada tahun ini. Amin. Ayo, jangan putus asa. Sekalipun keadaan semakin mengerikan, ya, semakin tidak tenang hidup kita, semakin penuh kekhawatiran. Coba lihat Mazmur 62 ayat yang kelima. Saya bacakan ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, di versi Alkitab, buku Alkitab ayat yang ke-6 ya. Hanya pada Allah saja aku tenang. Selama kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita senantiasa melekat dengan Tuhan, kita tenang. Sebab daripadanya, dari Tuhan ada harapan. Dan harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Harapan dari Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Ya, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, diberkati. Artinya kita punya pengharapan yang tidak akan sia-sia di dalam Tuhan kuncinya.
Mari sandarkan diri kita, taruh pengharapan kita untuk tahun 2021 dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi setiap hidup kita. Walaupun memang tantangan selalu ada. Walaupun pergumulan pasti ada. Walaupun tidak mudah, ya pasti tidak mudah. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan di dalam penyertaannya, Allah yang Immanuel, maka kita akan dimampukan. Kita bisa melewati tahun depan dengan berkemenangan. Mari tetap optimis ya, jangan putus asa. Kalau sudah putus asa itu mematahkan semangat. Ya, makanya kalau ada dokter sudah berusaha maksimal, ya seringkali dokter mengatakan kami sudah berusaha maksimal. Keluarga langsung berkata, wah tidak ada harapan. Jangan pernah sampaikan itu kepada pasien. Ya, kepada pasien yang sudah kondisinya berat sekalipun kita mesti motivasi dia supaya dia punya harapan. Karena harapan itu menimbulkan kekuatan. Orang yang punya pengharapan, dia punya semangat hidup. Ya, orang udah kehilangan harapan, orang nggak punya lagi kesempatan. Jadi orang yang udah kehilangan harapan atau putus asa, itu artinya dia mengakhiri suatu pertandingan sebelum waktunya. Bahkan dia mengatakan kalah sebelum bertanding. Jangan pernah menyerah. Kita harus yakin dan percaya. Sesungguhnya Tuhan menguasai segala keadaan. Kita harus percaya dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita melewati tahun 2020 sampai detik ini ya. Masih ada beberapa hari lagi sebelum nanti masuk tahun 2021. Kita percaya tahun depan pun kita akan disertainya. Tahun depan pun kita akan dipimpin Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami taruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Tuhan kami pasti disertai. Kami pasti ditolong dan dimampukan melewati setiap masa dan waktu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kuatkan, teguhkan Tuhan setiap kami. Kami yakin dan percaya, kami optimis dan kami punya pengharapan buat tahun 2021. Tahun yang lebih baik daripada tahun yang sudah kami lewati. Terima kasih Tuhan. Mohon pimpinan, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami menyerahkan hidup kami. Tuhan pimpin sertai, lindungi kami. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Jagai kami dari segala yang jahat. Jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, dan segala yang buruk. Dan damai sejahtera berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.